Jika kita berjalan di sudut Priangan Timur, kita akan menemukan sebuah kota yang syarat cerita. Kota itu bernama Tasikmalaya. Tasikmalaya menyimpan sejarah panjang yang bermula jauh. Sebelum Indonesia merdeka, nama Tasikmalaya bukan sekadar sebutan geografis. Terdiri dari dua kata, Tasik yang berarti lautan atau hamparan luas, dan Malaya yang berarti bukit. Nama ini menggambarkan lanskap alam. Tasikmalaya yang dipenuhi perbukitan dengan lembah-lembah hijau. Di sini, orang Sunda tumbuh dengan adat, seni, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun sejak masa kerajaan Sunda Galuh. Pada abad-abad awal sejarah Jawa Barat, Tasikmalaya berada dalam pengaruh kerajaan Sunda Galuh, kerajaan besar yang menguasai wilayah Priangan. Di masa itu, Tasikmalaya berfungsi sebagai pusat agraris. Selain agraris, budaya Sunda menyebar melalui bahasa, seni pertunjukan, sistem sosial, hingga tradisi religius. Nilai-nilai ini masih bertahan hingga kini di kota ini. Memasuki abad ke-17, kekuasaan bergeser. Kesultanan Mataram memperluas pengaruhnya ke wilayah Priangan. Selain membawa tatanan pemerintah baru, Mataram juga memperkenalkan unsur budaya baru dalam kehidupan masyarakat. Kemudian datanglah Belanda. Pada abad ke-19, kolonial mulai melihat potensi ekonomi di Tasikmalaya, sektor agraris dipacu. Namun bukan hanya itu. Satu hal penting terjadi, Tasikmalaya menjadi pusat kerajinan. Disinilah cikal bakal industri kreatif Priangan Timur lahir. Batik, kelom gelis, payung gelis, dan anyaman bambu mulai diproduksi secara besar dan diperdagangkan ke berbagai daerah. Ketika kolonial pergi dan republik berdiri, Tasikmalaya tidak tinggal diam. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, kota ini menjadi salah satu basis gerilya dan logistik. Kedekatannya dengan Bandung dan jalur selatan Jawa menjadikan Tasikmalaya strategis. Namun, sejarah juga mencatat masa kelam. Peristiwa di atau Tiyi yang dipimpin Kartosuwiryo terjadi di wilayah Jawa Barat dan Priangan, termasuk Tasikmalaya. Konflik ini berlangsung lama, dari tahun 1949 hingga 1962 dan menjadi bagian penting dalam sejarah daerah. Memasuki era pembangunan, Tasikmalaya tumbuh sebagai kota santri. Rumah-rumah pesantren berdiri, sekolah agama berkembang, dan budaya religius memperkuat identitas masyarakat. Tasikmalaya menjadi salah satu pusat batik, kelom gelis, payung gelis, hingga kerajinan bambu. Identitas kreatif ini memberi warna ekonomi kota dan menghubungkan Tasikmalaya dengan pasar nasional. Sekarang, Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri, kota kerajinan, kota perdagangan, kota kreatif, dengan identitas kuat yang menghidupkan sektor UMKM, pendidikan, dan budaya tradisional Tasikmalaya. Sejarah Tasikmalaya mengajarkan satu hal, identitas tidak hanya dibentuk oleh masa lalu, tetapi juga oleh kemampuan bertahan dan beradaptasi. Inilah kisah Tasikmalaya, kota santri, kota kerajinan, sekaligus kota yang terus mencipta cerita baru untuk masa depan.